Shalom, selamat berjumpa kembali sahabat Yud Kinanti. Kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, jangan-jangan nanti menuai yang buruk. Berbuatlah apa yang terbaik agar kita bisa mendapatkan yang baik di masa berikut. Sahabat Yud Kinanti, kita akan belajar satu tema yaitu cancel culture. Cancel culture yaitu membatalkan budaya, atau kalau mungkin disingkatnya lebih sederhana, pengucilan seseorang karena tindakan dan keburukan yang dilakukan. Kisah tentang Kim Sun Ho, artis Korea, dengan pacarnya namanya Cho Young Ah. Betul nggak? Karena saya tidak, bukan usia remaja yang memuja-muja artis, sudah lewat waktunya. Kisah tentang Kim Sun Ho dan Cho Young Ah. Jadi sederhananya Cho Young Ah itu adalah pacarnya dari Kim Sun Ho. Jadi ceritanya beginilah sederhananya. Kim Sun Ho itu yang namanya pacar kan, sayang, mencintai, tapi si Kim Sun Ho ini diperalat lah, mungkin kaya atau bagaimana, disediakan rumah tinggal segala macam, nggak tahu juga ya sudah nikah atau belum. Udah nikah mungkin ya, nanti lihat aja ceritanya. Jadi ceritanya ketidaksetiaan lah. Jadi pacarnya Kim Sun Ho ini yang namanya Choi Young Ah ini selingkuh dengan 3 laki-laki. Itu menurut kabar yang saya baca di Google. 2 adalah pelayan bar, yang anehnya satu lagi pria tua. Udah, itu dosa orang, kita nggak mau bahas. Tapi kita mau bahas tentang apa yang disebut dengan cancel culture. Jadi cancel culture adalah sebuah hukuman yang dilakukan oleh netizen lewat media sosial untuk mengeluarkan seseorang dari lingkaran sosial, pengucilan, pembatalan, boikot terhadap pelaku kekerasan, terhadap perilaku buruk, ketidaksetiaan, pelecehan seksual, dan segala macam. Jadi boleh dikatakan bahwa pengadilan itu sekarang tidak lagi hanya ada di ruang pengadilan. Pengadilan tidak hanya ditentukan oleh hakim di ruang pengadilan, tapi dunia media sosial bisa menjadi ruang sidang hakim. Dan hakimnya adalah setiap orang bisa menjadi hakim, menghakimi semua tindakan-tindakan buruk yang dilakukan seseorang. Nah, kurang lebih seperti demikian. Jadi artinya sahabat Yud Kinanti, di media sosial ini boleh dikatakan kita itu telanjang. Semua data yang kita tonton, yang kita upload, komentar, kata-kata yang kita ucapkan, semuanya ada di media sosial dan bisa diakses. Kalau yang umum semua orang bisa mengakses, temanmu bisa mengakses, dan badan-badan intelijen yang punya kepentingan, kepolisian negara untuk melihat hal yang kriminal, itu bisa mengakses. Jadi dikatakan hidup kita itu hampir telanjang. Jadi benarlah kalau sahabat Yud Kinanti, tayangan dibuat tentang Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Itu terjadi di media sosial yang disebut dengan cancel culture, pembatalan budaya, pengucilan. Sehingga apa pelajaran yang kita dapat? Kalau ada orang yang berbuat salah, ya berkomentarlah, tapi cari data yang objektif. Jangan salah kita kemudian menghakimi orang sementara kenyataannya tidak seperti demikian. Nah, saya waktu mencari tentang cancel culture, maka keluar tuh yang paling atas itu tentang masalah Kim Sun Ho dengan mantan istrinya. Berarti dia sudah menikah berarti ya. Mantan istrinya, akhirnya mantan istrinya itu dibatalkan main film yang disebut filmnya itu Fantastic Beasts. Dibatalkan main film, ditutup masa depannya, dikucilkan, tidak diterima. Waduh, ini sama seperti dalam Alkitab itu kisah orang kusta.
Orang kusta itu dikucilkan karena dia bisa menularkan kusta. Bahkan kalau dia berjalan jauh-jauh saja, dia harus teriak-teriak tuh, saya kusta, saya kusta, saya kusta. Kalau mendekat bisa dirajam pakai batu. Wih, serem ya. Aduh, serem. Yang namanya cancel culture. Jadi sahabat Yudkin nanti, apa yang perlu kita perhatikan di dalam kondisi media sosial yang ada? Maka jadilah orang yang baik, jadilah anak Tuhan yang baik, jadilah pribadi yang berkarakter, jadilah pribadi yang setia, jadilah pribadi yang jangan jalan miring ke kiri dan ke kanan, jangan merugikan orang lain, apalagi mengfitnah, apalagi berlaku tidak adil. Tetapi yang paling menakutkan daripada cancel culture ini adalah hukuman Tuhan. Sekalipun Tuhan mengasihi, menyayangi kita, namun ayatnya ada dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi Tuhan tuh mengasihi kita, tapi bentuk mengasihi bisa ditegur dan juga bisa dihajar. Kemudian apa yang firman Tuhan katakan? Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mari sahabat Yudkin nanti, kalau ada banyak orang memberikan nasihat yang baik, termasuk layanan audio ini, orang tua, gurumu, sahabatmu, siapapun dia, atau waktu sahabat Yudkin nanti bersaat teduh, berdoa, membaca firman, itu kan banyak hal yang baik, agar kita tidak di cancel culture oleh media sosial, tapi kita juga bisa dihukum oleh Tuhan, sekalipun Tuhan sayang kepada kita. Mari sahabat Yudkin nanti, jagalah hidup baik-baik, jaga langkahmu, jaga jari jemarimu, jaga matamu, jaga mulutmu, jaga hatimu, jaga pikiranmu. Kayak security, satpam kali, kalau bahasa Mandarinnya Canso. Iya, jadi kita itu harus jadi satpam, bukan buat orang lain, tapi jadi security buat dirimu sendiri. Ya, jadi kalau ada berbuat baik, jadilah satpam buat dirimu. Sewaktu kamu mau berkata-kata yang tidak baik, hei, aku satpam. Oh, siapa kamu? Aku adalah dirimu. Oh, aku kan dirimu juga. Itu namanya self-talk ya. Bicara sendiri, menjadi satpam buat diri sendiri, menjaga diri sendiri, agar kita jangan di-cancel. Cancelnya oleh media sosial bisa, oleh masyarakat bisa, tetapi jangan kita meng-cancel diri sendiri. Jangan merusak diri sendiri. Jangan menjerumuskan diri sendiri, membuat perangkap dan lubang yang jatuh diri sendiri dan bukan orang lain. Mari sahabat Yudkin nanti, firman Tuhan berkata Wahyu 3:19, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ayo bertobat dan berobat. Kalau karaktermu sakit, bertobat dan berobat biar sembuh. Sahabat Yudkin nanti, inilah sebuah tema cancel culture. Biar kita menjadi orang-orang yang baik, disayang Tuhan, disayang keluarga, dan memuliakan Tuhan, dan masa depan kita berjalan dengan baik. Shalom sahabat Yudkin nanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, jangan-jangan kasusnya terjadi seperti Kim Sun Ho dan mantan istrinya yang bernama Choi Yung Ah yang di cancel culture oleh netizen. Tuhan memberkati.